Shalom teman-teman, kita ketemu lagi di dalam Intimate Project yang ke-23, Two Will One Thing. Pernahkah kita merasakan hidup kita rasanya overwhelmed? Terlalu banyak hal yang ada dalam hidup kita, dengan begitu banyak keribetan dan kerumitannya masing-masing. Sekolah, rumah, keluarga, dan banyak hal lain yang kita kejar, yang kita punya dalam hidup kita. Sehingga rasanya kita bingung sekali menjalani hidup. Hidup kita terlalu rumit, terlalu banyak hal yang kita pilih dan kita punya dalam hidup kita. Seakan-akan kita punya banyak sekali list keinginan, mimpi yang mau kita kejar, banyak hal yang mau kita dapatkan. Dan tetapi rasanya kita nggak bisa mencapai semuanya. Kita nggak bisa mendapatkan segala sesuatu yang kita mau dalam hidup kita. Sehingga pada akhirnya teman-teman kita bingung kemana dan bagaimana kita melangkah. Hal itu jelas kenapa? Karena kita hidup di tengah-tengah dunia dan zaman yang menekankan bahwa lebih banyak itu lebih baik. More is better. Ketika kita menggunakan begitu banyak hal yang lebih banyak, lebih baik. Kita makan lebih banyak, lebih baik. Kita punya banyak hal, lebih banyak, lebih baik. Segala sesuatu pada akhirnya yang tidak penting, yang mungkin bisa jadi tidak kita butuhkan, itu menjadi sesuatu yang penting dan akhirnya kita butuhkan. Sehingga segala sesuatu yang tadinya kita tidak butuhkan dan kita tidak inginkan menjadi segala sesuatu yang kita pentingkan, kita butuhkan. Akhirnya kita punya banyak sekali hal yang kita rasa penting, yang kita harus punya atau kita harus kejar di dalam hidup kita. Dan bukankah ketika kita pergi ke tempat-tempat tertentu, kita dibombardir rasanya, dicecar dengan anggapan bahwa kita harus selalu punya barang yang paling baru. Kita harus punya model yang paling baru. Kita harus punya style yang paling baru. Kita harus selalu terdepan. Sehingga rasanya teman-teman, kalau kita nggak punya banyak, kalau kita nggak beli sesuatu yang baru misalnya, rasanya ada yang hilang. Rasanya saya kurang kalau saya belum membeli baju merek tertentu yang lagi hype, membeli sesuatu yang memang lagi bagus, lagi zaman, dan kita rasanya hilang kalau kita tidak memberikan atau kita mengejar sesuatu itu. Akhirnya teman-teman kita sibuk dengan begitu banyak impian. Kita ingin beli ini, kita ingin beli itu, kita ingin punya ini, punya itu. Kita ingin mengejar hal ini, impian, mimpi, ambisi. Dan sehingga akhirnya membuat kita bingung. Segala sesuatu itu kita kejar. Akhirnya kita bingung. Untuk apa hidup saya? Untuk apa hidup saya? Akhirnya hal-hal yang biasa, yang normal, menjadi sesuatu yang tadinya biasa-biasa saja, menjadi sesuatu yang luar biasa yang harus kita punya. Entah itu apa yang kita punya, barang kita, HP kita mungkin, ataupun mimpi kita, masa depan kita, dan banyak hal-hal lain di hidup kita. Kita menginginkan banyak hal. Tetapi yang ingin saya tanyakan adalah, teman-teman pernahkah kita menginginkan, membayangkan kehidupan yang sederhana? Pernahkah kita membayangkan rasanya lebih mudah hidup saya, rasanya lebih enak hidup saya kalau saya punya hidup yang sederhana, nggak terlalu banyak masalah, nggak mengingini banyak hal, asal punya beberapa hal itu cukup. Pernahkah kita membayangkan kehidupan yang jauh lebih sederhana? Teman-teman, itulah simplicity, kesederhanaan. Teman-teman, hidup kesederhanaan itu berbicara soal banyak hal dalam hidup kita yang seharusnya tidak penting, tapi kita jadikan penting. Sehingga perlu kita untuk hidup sederhana. Teman-teman, kekristenan itu tidak mengatur tentang seberapa banyak limit harta yang harus kamu punya, uang yang ada di rekening kamu, di dompet kamu. Kekristenan tidak mengatur berapa banyak baju yang harus kamu punya baru kamu bisa jadi orang Kristen yang sungguh-sungguh. Tidak. Kekristenan tidak mengatur tentang hal itu. Karena yang namanya kesederhanaan, simplicity as a way of life, itu bukan cuma soal apa yang kita punya, soal keadaan, kita sekarang punya banyak uang atau tidak, kita bercukupan atau tidak, tetapi soal way of lifestyle, gaya hidup kita, cara kita hidup. Tidak peduli kita kaya atau miskin, gaya hidup sederhana adalah gaya hidup yang harus kita punya di dalam hidup kekristenan kita. Kenapa teman-teman? Karena Alkitab memberikan petunjuk kepada kita bahwa apa yang kita lakukan di luar, yang kelihatan, yang kita beli misalnya, yang kita punya, bagaimana kita menggunakan apa yang kita miliki, bagaimana kita punya atau kita mau beli, itu menunjukkan isi hati kita. Dari dalam
keluar. Teman-teman, gaya hidup kita itu menunjukkan jelas hati kita. Gaya hidup kita menunjukkan jelas, menyatakan dengan jelas hati kita. Kenapa? Karena gaya hidup kita, apa yang kita beli, apa yang kita makan, apa yang kita punya, apa yang kita pengen dapat, itu berasal dari keinginan hati kita. Itu berasal dari hasrat dan kerinduan kita. Dan seakan-akan gaya hidup sederhana ingin mempertontonkan atau ingin menanyakan kepada kita satu hal paling penting. What is the most important thing in your life? Apa satu hal yang paling penting di dalam hidupmu? Bukankah Yesus berkata, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Yesus sedang ingin menunjukkan apa yang kita lakukan di luar, apa yang kita lakukan dengan harta kita, apa yang kita miliki, menghabiskan uang kita makan, kita membeli banyak kan, itu menunjukkan dengan jelas hati kita. Dan bisa jadi itu adalah hati yang bercabang. Hati yang tidak lagi bukan menginginkan itu sebagai pemuas kebutuhan sepele, saya butuh makan, maka saya makan. Tapi kita butuh lebih dari itu, sehingga kita beli, kita pakai. Teman-teman, dan Amsal sendiri memberikan petunjuk, teman-teman, bagaimana gaya hidup yang sederhana itu. Bukan cuma masalah saya kaya atau saya miskin, tetapi penulis kitab Amsal berkata, jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Dan biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Di Amsal 30 ayat 8-9. Supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Teman-teman, gaya hidup sederhana itu bukan soal kaya atau miskin saja. Tapi gaya hidup sederhana adalah kita merasa cukup atas hal-hal yang kita seharusnya merasa cukup. Kalau saya bisa makan, terlepas dari makanan apapun itu, saya cukup. Kalau saya tidak punya barang ini dan saya punya baju untuk dipakai, saya punya rumah, saya punya orang-orang sekitar saya, itu cukup. That's it. Karena itulah tujuan akhir dari kenapa saya punya barang. Tetapi seringkali kita tidak mau punya gaya hidup sederhana. Kita merasa ini tidak cukup, saya makan ini kurang cukup, saya punya ini kurang mewah, saya punya handphone, saya punya gadget, saya punya banyak hal yang saya inginkan, itu tidak cukup. Akhirnya hal-hal yang seharusnya hanya jadi pemenuh kebutuhan biasa menjadi sesuatu yang paling penting dalam hidup kita. Dan itulah kenapa kita capek. Dan itulah seringkali kenapa kita bingung mengejar apa dalam hidup. Kenapa? Karena segala sesuatu yang tadinya sederhana, minta kepada Tuhan, harusnya to will one thing. Harusnya kita rindu mengejar Tuhan, mengejar kerajaannya. Carilah kerajaan Allah. Tetapi akhirnya segala sesuatu itu kita jadikan kerajaan kita. Segala sesuatu itu jadinya sesuatu yang kita kejar terus-menerus dalam hidup kita. Sehingga kita tidak tahu apa yang harus kita punya dan kita kejar dalam hidup kita. Teman-teman, gaya hidup sederhana adalah gaya hidup yang bukan cuma belajar untuk mendapat. Saya beli barang ini, saya dapat. Saya mendapatkan banyak, saya mendapatkan nilai pengakuan, saya mendapatkan apa yang saya mau. Gaya hidup sederhana bukan hanya soal mendapat, tetapi juga melepas, ataupun bahkan menahan diri. Belajar berkata, apa yang saya punya sekarang itu cukup. Dan bahkan kita bisa memberi dari apa yang kita miliki. Teman-teman, kita seringkali hidup dengan apa yang kita tidak butuhkan. Kita menginginkan makanan lebih banyak dari yang kita butuhkan seringkali. Kita merasa ini kurang cukup. Baju, kita rasa ini tidak cukup. Ini kurang bagus, kurang baik. Saya perlu beli. Kita menginginkan seringkali yang lebih banyak dari yang kita butuhkan. Teman-teman, gaya hidup sederhana bisa berkata, ini cukup. Saya punya ini cukup. Sehingga sama seperti pemazmur. Pemazmur itu berkata, satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, to will one thing. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menikmati kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan. Teman-teman, apa yang kita punya seringkali menghalangi kita dari menginginkan Tuhan. Menginginkan lebih pada hal-hal lain selain Tuhan. Tidak punya gaya hidup yang sederhana. Seringkali mengkaburkan kita, membuat cara pandang kita buram tentang apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Maka penting bagi kita untuk mempraktekkan, apalagi di masa-masa seperti ini.
Di masa-masa semua orang sulit secara ekonomi, mungkin orang tua kita, keluarga kita, gaya hidup sederhana dalam kondisi apapun adalah gaya hidup yang bisa kenyang, menikmati bagian yang Tuhan berikan. Apapun itu, kurang ataupun lebih, bisa menikmati. Kenapa? Karena saya tahu apa yang saya butuhkan, dan saya cukup di dalam Tuhan. Teman-teman, mempraktikkan gaya hidup sederhana adalah belajar untuk melepaskan hal-hal yang tidak penting dalam hidup kita, tetapi sekaligus belajar untuk menginginkan satu hal yang paling sederhana yang harusnya kita inginkan di dalam hidup kita, yaitu Tuhan sendiri. Hidup bersama dengan Tuhan dan untuk Tuhan. Karena itu apapun yang jadi pergumulan kita sekarang, bagaimana kita menggunakan uang kita, baju kita, gadget kita, itu semua menunjukkan isi hati kita. Maka kita belajar punya gaya hidup simplicity, simple way of life. Karena itu mari kita renungkan beberapa hal. Teman-teman, yang pertama, mari coba kita renungkan bagaimana sih gaya hidup kita sehari-hari. Bagaimana sih cara kita menggunakan mungkin uang kita, pakaian kita. Mungkin kita merasa kalau liburan kita harus pergi, kita harus punya makanan yang lebih banyak, kita harus punya baju yang lebih banyak, kita harus punya handphone yang paling baru, dan lain sebagainya. Bagaimana sih gaya hidup kita sehari-hari? Apakah seringkali kita memakai apa yang kita punya itu lebih daripada apa yang sebetulnya kita butuhkan? Apakah ketika kita melihat hidup kita sehari-hari, bagaimana kita menggunakan uang, harta, apakah kita bisa mengatakan saya punya gaya hidup yang sederhana? Saya punya makanan, pakaian cukup. Atau seringkali kita masih menginginkan banyak hal. Dan yang kedua, ketika kita sudah tahu gaya hidup kita, seringkali apa sih yang paling kita inginkan dalam hidup? Apa hal-hal yang kita banyak inginkan di dalam hidup kita sehari-hari? Mungkin kita lebih banyak butuh pengakuan, kita lebih banyak butuh pemuasan akan kedagingan kita, makanan lebih banyak, pengakuan orang lebih banyak. Apa yang kita miliki, kita mau lebih dan lebih. Sebenarnya apa sih yang kita inginkan dalam hidup kita? Coba renungkan, what is the most important thing in your life? Yang kalau tidak ada itu, tidak bisa, saya harus punya itu. Dan yang terakhir, teman-teman, mari kita coba praktikkan ini di dalam kondisi apapun hidupmu dan hidupku sekarang. Mari kita coba buat planning selama beberapa waktu, mungkin seminggu, 2 minggu ke depan. Coba kita terapkan buat planning untuk memiliki gaya hidup yang sederhana. Mungkin kita terbiasa untuk jajan selama seminggu, setiap hari jajan. Maka kita belajar untuk menerapkan hal ini, sehingga kita bisa fokus atas hidup kita yang terpenting. Kalau saya sudah bisa makan, cukup. Kalau saya sudah punya pakaian, cukup, saya tidak usah beli. Saya masih punya handphone, masih bisa dipakai, cukup. Saya masih punya beberapa hal dalam hidup saya, cukup. Saya tidak mau beli, saya tidak mau pakai. Mari coba hitung, apakah bisa kita menerapkan gaya hidup yang sederhana. Dan bahkan di situ kita bisa memberi dari kelebihan kita. Kita akan tercengang mendapati kita punya jauh lebih banyak dari yang kita butuhkan. Karena Tuhan mengasihi kita. Dan kita seringkali menginginkan lebih dari yang kita butuhkan. Padahal Tuhan sudah berikan. Teman-teman, biarlah kita sama-sama belajar menerapkan gaya hidup sederhana. Gaya hidup yang mengikuti Yesus dan memberi sama seperti Yesus. Kiranya Tuhan menolong kita dalam masa-masa seperti ini. Jangan lupa untuk terus saat teduh, terus menjalin hubungan dekat dengan Tuhan di dalam kondisi apapun. Dan Tuhan memberkati kita semua. God bless you all.